Proses ya, lewat proses juga ya. Awal-awal cukup susah untuk nemuin karakter Arga. Cari-cari apa segala macam. Apalagi kan aku cukup lama untuk gak main di stripping. Terakhir kalau saya stripping 2015. Jadi sekitar 7 tahun baru main di stripping dengan konsep stripping ya. Semua adaptasi lagi. Amin kalau sejauh ini mendapat respon yang positif tuh kita bisa lihat dari kalau aku nggak salah gitu ya, maksudnya dari rating kan ya, puji Tuhan cukup stabil dan udah dapat di hati penonton. Jadi yang penting kita tetap bisa menjaga situasi, tetap kondusif, tetap seru-seru aja, tetap nyaman satu sama lain sih. Dan bisa bikin sesuatu lagi, gimana caranya penonton makin suka sama apa yang kita buat. Oh ya, pro kontra itu pasti ya. Ketika kita buat sesuatu kan, at the end kan kita pengen karya kita atau sesuatu yang kita buat itu dilihat sama orang kan. Itu poinnya menurut aku. Terus kalau pro dan kontra menurut aku hal yang biasa gitu loh. Ya pro-nya mungkin dengan karakter Arga, ada yang bilang suka sama Arga karena dia punya 3 anak, dia sayang sama anaknya, kenapa dia harus berselingkuh bla 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 bla. Sedangkan kalau kontranya cukup banyak, udah punya istri yang soleha, kenapa sih harus masih selingkuh dan mencari apalah bahasa netizen yang gitu-gitulah. Terus kadang-kadang yang sometimes yang kalau bacanya ini tayangannya kurang mendidik gitu loh. Padahal sebenarnya poinnya adalah kita kan buat untuk menghibur dan maksudnya ada pesan-pesan moral yang bisa kalian ambil. Walaupun mungkin yang kalau aku maksud sebagian besar fiktif gitu. Tapi kan dari kisah fiktif itu adalah pesan moral positifnya apa yang bisa diambil ya kita tanamin dalam hidup kita itu sih. Terus selama abang menjalani karakter ini gimana? Oke. Kan otomatis pengembangan karakternya semakin lama semakin detail juga kan? Iya. Gimana bang? Proses ya, lewat proses juga ya. Awal-awal cukup susah untuk nemuin karakter Arga. Cari-cari apa segala macam. Apalagi kan aku cukup lama untuk gak main di stripping. Terakhir kalau saya stripping 2015. Jadi sekitar 7 tahun baru main di stripping dengan konsep stripping ya. Semua adaptasi lagi. Puji Tuhan timnya pada baik-baik banget. Kru-krunya juga sangat luar biasa. Lawan mainnya juga keren-keren abis semuanya, asli sangat enak buat diajak kerja sama, etos kerja luar biasa. Jadi ya kebantu aja sih, akhirnya ngeflow aja jalan karakter Arganya gitu. Oke, selama menjalani proses syuting udah ada mungkin cerita unik atau pengalaman yang seru gitu? Apa ya, cerita uniknya setiap hari selalu seru sih, setiap hari selalu beda sih. Kayak maksudnya masing-masing punya karakter sendiri ya. Kayak aku dibilang sama yang lain yang paling receh gitu. Terus mungkin tipikal yang lebih bisa dibilang menjadi sosok leader kita gitu loh. Karena maksudnya jam terbangnya Samuel juga cukup tinggi kan di dunia stripping. Kalau Reva ya tipikal orang yang perhatian, begitu juga dengan Ica gitu loh. Bang, ngomongin masalah karakternya, untuk style Arga sendiri seperti apa sih bang? Detailnya mungkin apa? Kan kalau untuk Reva itu kan ya seperti ibu zaman sekarang lah yang stylish gitu. Okay. Kalau dari Arga sendiri seperti apa? Apa ya? Ini juga dapat masukan dan saling discuss sama kantor sama tim penyutradaraan yang mereka mau karakter Arga tuh ya seperti ini gitu, dengan kemeja, terus pakai suit, terus celananya sedikit ngatung, terus pakai sepatu loafers dan satu kancingnya dibuka. Kan dari awal pas ke kantor mereka bilang kalau pakai dasi atau apa segala macam itu terlalu old school gitu loh. Jadi mereka pengen yang Arga yang lebih stylish gitu sih. Oke. Bang, kalau lagi break syuting biasanya kegiatannya ngapain aja? Oke, kalau lagi break syuting bisa di sini ada Mue ngobrol apa segala macam bla bla bla, terus baca naskah, terus makan, dengerin lagu. Udah gitu aja. Suka games atau apa gitu yang lainnya? Aku kebetulan nggak suka main games di handphone. Aku suka ya main di konsol. Terus hobi aku tuh ngedit foto gitu. Iya. Ini kan sedang berjalan juga ya bang. Mungkin cara bagi waktu untuk kesehatannya gitu gimana, well prepare
Wah harus dong. Buat aku sangat mementingkan kesehatan. Buat aku maksudnya aku sangat concern dengan my fit, right? Aku setiap bangun pasti aku push up, sit up. Karena dulu aku terbiasa sebelum stripping selalu olahraga minimal seminggu 3 kali atau 4 kali. Dengan waktu stripping ini kan otomatis aku cuma bisa going to gym tuh hari Minggu. Jadi bangun pagi aku udah push up, sit up, bla bla bla, mandi berangkat, sarapan, terus ke lokasi. Terus aku jaga banget makanan karena aku menolak untuk gendut dan menolak buncit. Ya buat aku ya itu hal yang aku concern banget karena buat apa ya, selain kita yang jaga diri kita sendiri ya cuma kita diri sendiri yang tahu gitu loh. Itu sih buat aku. Biasanya mempersiapkan apa aja bang sebelum syuting? Aku Apa aja yang dipersiapkan? Ada vitamin kah atau barang-barang? nggak ada sih, aku minum vitaminnya di rumah pas segala macam. Aku cuma siapin ini doang sih, nggak ada apa-apa juga. Ini cuma kebutuhan buat syuting doang. Just like bisa rokok, handphone, terus ini disediain nama istriku, dan buat rambut ini disediain sama Dahlia juga. Ini disiapin sama orang makeup sini karena Dahlia cuma ngasih itu, orang makeup akhirnya ngasih ini buat Bang Fandi aja, rambut. Udah. Depannya insto sama brush buat alis, ini disiapin sama orang makeup sini. Emang suka ini juga memang bang? Hah? Mata suka bermasalah atau? Enggak, semua aku pakai soft lens, minusku 425. Jadi cukup mengganggu sih gitu. Itu selain yang tadi disiapkan sama istri, itu makanan juga atau pakaian? Makanan kebetulan dapat catering sih. Catering dari sini ngasih buat jaga kalorinya. Aku malu ngebahas gini anjir. Ntar kesannya gimana gitu. Oke bang, terus kalau untuk keluarga nih supportnya gimana bang? Main sinetron gitu, anak-anak main lagu. Nah sebenarnya kalau bisa ceritanya lebih seru buat aku, sebenarnya awalnya dilema banget kan. Maksudnya kemarin sempet 3 tahun aku vakum dari TV. Kenapa? Karena kan tinggal di Bali. Jadi maksudnya kalau ngambil web series atau film itu kan waktunya pasti 3 bulan kita selesai, 4 bulan selesai, semuanya dengan well prepared cukup pasti. Kalau stripping kita nggak tahu jangka waktu kita berapa lama dan harus bisa dengan keluarga. Nah kemarin awal-awal kesini tuh sempet sekitar sebulan lebih, Dahlia masih di Bali, kayak ngerasa kosong aja gitu. Jadi pulang, aduh sendirian. Tapi kebetulan mereka lagi kesini, happy gitu. Jadi kayak wah seru pagi ngeliat anak, walaupun pagi ngeliat mereka baru bangun, aku pulang mereka udah tidur, at least aku masih bisa cium-cium mereka, sayang-sayang mereka. Terus hari Minggu break, ajak jalan-jalan, ajak main bowling, terus main sama family date sama sahabat-sahabat gitu aja sih. Berarti benar-benar memanfaatkan waktu. Sangat sih, jadi pokoknya Minggu itu aku siapin buat pagi olahraga dulu, siang baru jalan sama keluarga gitu. Kalau anak sendiri gimana bang perkembangannya? Apa? Anak yang paling kecil perkembangannya untuk saat ini? Aduh, lagi luar biasa banget. Baru 2 tahun, Matt baru 2 tahun. Lagi perintilan kemana-mana. Lagi ya masa perkembangan pertumbuhannya dia. Jadi ya, makanya tadi aku barusan chat sama Dahlia sih. Maksudnya aku termasuk orang yang sangat beruntung ya, bisa melewati dan melihat fase-fase berkembangnya mereka gitu loh. Kayak contoh kecil kan, sekarang Dahlia lagi di Bandung, lagi ke makam almarhum bokapnya. Jadi James itu udah mulai bisa minta duit sama Dahlia. Dia padahal gak tahu tuh berapa, dia cuma bilang, "Mama, ambil 1.000 buat beli lato-lato," gitu. Jadi kayak aku gak kehilangan momen-momen kayak gitu loh. Jadi kayak aku bilang makasih ya sayang, bla bla bla, bilang puji Tuhan aku gak ngelewatin momen-momen kayak gini. Karena buat aku sebagai seorang ayah ya, atau dan suami juga, momen kayak gini gak bisa kita ulang lagi men. Jadi ketika aku skip momen sedikit pun pertumbuhan mereka apa segala macam, aku bakal nyesal ke depannya. Jadi aku gak pernah bisa sih. Tapi ada laporan dari istri kalau misalnya kayak lagi nonton ada abang di TV gitu, respon anak-anak itu gimana? Ada cerita? Ya mungkin karena mereka masih kecil ya, mereka cuma tahu papa kerja bla bla segala macam, dia tahu profesi aku sebagai apa. Kalau buat Dahlia soal support aku selalu bilang semangat ya suami apa segala macam. Bilang iya begitu. Ini sebuah hal yang maksudnya hal baru lagi yang aku cobain. Ada tantangan baru kan dalam hidup. Buat aku kita harus punya challenge baru nih. Goals kita apalagi nih, apalagi kita kerjaan yang bisa bikin kita
ibaratnya rintangan apa ini di stripping kan buat aku gak gampang untuk menjaga sebuah stripping. Kita kerja sama tim di sini, banyak banget orang di sini. Gimana jaga mood satu sama lain, gimana sinetronnya bisa bagus dan buat aku stabil itu perlu kerja keras yang luar biasa sih gitu. Mungkin boleh Apa tuh? beberapa kostum. Oke, let's go. Oke. Dan kostum kemarin kalau aku berangkat ke lokasi aku suka pakai meja gini karena emang cukup lama ya. Kemarin hampir udah 4 tahun di Bali, jadi selalu pakai celana pendek, meja ginian doang. Terus kostum meja ini kebetulan dibikin sama SAS Design. Rata-rata semua gitu sih konsepnya, putih, abu-abu lagi, and then hitam. Pokoknya semua banyak belajar dari teman-temannya sih. Ya lebih kurang seperti itu sih. Jadi ke warna dasar-dasar yang standar gitu. Ya ada something kayak shocking pink kadang-kadang, terus warna apa ya, beige. Terus ya beige lagi tuh. Oke. Lebih kurang kayak gini sih. Biasanya kalau wardrobe itu butuh waktu berapa lama bang? Apa tuh? Untuk ganti wardrobe? Aku ganti baju? Ya 10 menit juga kelar, 5 menit kan. Cowok ini kelar. Terus apa lagi? Oke, terus di sini yang sering kan pokoknya aku sama Samuel ini wardrobe-nya Mue udah disiapin sendiri sama Mue. Ya udah, ini wardrobe-nya aku gitu.